Tes. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Ulang. Kurang semangat banget ya hari ini. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, aku senang banget deh bisa lihat teman-teman boleh kembali hadir bersama-sama ibadah di KR hari ini. Tapi ya sebelum kita mulai ibadah hari ini aku mau ajak teman-teman yang di belakang gak ada sih. Tapi agak maju yuk satu aja. Nih maju aja. Satu aja gitu. Biar teman-teman nanti boleh, teman-teman yang nanti datang boleh isi di bangku di belakang. Supaya mempermudah teman-teman kita yang lain juga ya. Yuk maju-maju. Oke, terima kasih. Aku juga mau persilahkan teman-teman yang mau ke toilet, boleh ke toilet dulu. Atau yang mau minum dulu, isi minum dulu. Biar kita nanti boleh sama-sama fokus. Aku kasih waktu di 2 menit ya, silakan. Oke, teman-teman dipersilakan satu dulu.
Hampir 4 minggu sudah kita lewati di tahun 2024 ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi buat kita. Bersyukur untuk apapun yang telah diberikannya, bahkan ketika kita boleh bersama-sama berhadir di sini. Maka dari itu aku mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, rohnya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, rohnya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, rohnya untuk selamanya, kasih setianya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan lari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai teman-teman. Dan Dan besertamu juga. Teman-teman silakan duduk. Teman-teman, mungkin di antara kita yang hadir hari ini, ada yang sedang dalam pergumulan. Baik dalam hal sekolah, kuliah, pekerjaan, di keluarga, di pertemanan, dan hal lainnya. Sehingga membuat kita mungkin sedang merasakan sedih, bingung, bahkan mau berputus asa. Ada satu lagu yang liriknya mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah pelindung kita dalam setiap pergumulan kita. Tuhan Yesuslah pengharapan kita. Kiranya lagu ini bisa menjadi doa dan menguatkan kita. Tuhan Yesus, dengar doaku. Di dalam sakitku,
selalu jauhkan daripadaku segala duka dan derita. Hanya di Kau Yesus pengharapanku, di dalam pergumulan Kau penolongku. Hendak ku nyanyikan pujian bagimu, Tuhan. Hendak ku nyanyikan pujian bagimu, Tuhan. Teman-teman, aku ajak kita untuk mengambil sikap berdoa. Kita tutup mata kita. Coba deh, teman-teman pikirkan satu hal yang teman-teman tahu itu dosa, tapi teman-teman tetap lakukan sampai saat ini. Aku mau ajak kita berdoa, datang memohon pengampunannya, dan memohon Tuhan selidiki setiap apa yang kita lakukan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Mari kita aku sama-sama menyanyi. tetap Selidiki aku. setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah datang kepadamu untuk mengakui dosa kami. Tuhan, ampunilah kami kalau kami telah jatuh kembali ke dalam dosa, menyakitkan dan mengecewakan hati Tuhan kembali. Selidikilah kami ya Tuhan, dan kenalah hati kami. Ujilah kami dan kenalah pikiran-pikiran kami. Lihatlah apakah jalan kami salah, dan tuntunlah kami di jalan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku ajak kita untuk bangkit berdiri. Ayat berita anugerah kita diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Untuk meresponi berita anugerah kita, mari aku ajak kita semua untuk menyanyikan Dihapuskan Dosaku sambil tos dan beri senyuman ke kanan kirinya. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Teman-teman bisa kan? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari aku ajak kita siapkan hati kita, pikiran kita, posisi terbaik kita untuk mendengarkan dan semakin mengenal firman Tuhan. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu menjadi penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan berkati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, terima kasih. Teman-teman masih ada yang ingat tema kita selama sebulan ini? Nah, coba. Minggu pertama, set your goals. Oke, minggu kedua. Ya, contekan ya, nggak apa-apa. Minggu kedua, apa? Walking together. Oke, minggu ketiga. Oh, yang kedua walk in faith and hope. Yang ketiga baru walk in together. Hari ini set your system. Oke, nah teman-teman sebulan ini tema kita tuh nyambung. Intinya adalah teman-teman pengurus pengen supaya apa yang teman-teman lakukan di minggu pertama, bikin target. Terus minggu kedua menjalani target bersama Tuhan. Terus yang ketiga menjalani target bersama dengan rekan-rekan seiman. Dan yang hari ini bagaimana supaya kita bikin targetnya bisa nyambung sampai akhir. Begitu ya, Ko Nikolas? Bener ya? Oke. Kalau salah tolong lengkapin khotbahnya ya. Oke, baik. Nah, teman-teman saya pengen tanya. Kan udah sebulan ya. Udah sebulan dan minggu pertama teman-teman sudah bikin target atau tujuan. Mau tanya nih. Siapa yang targetnya 100% berhasil? Nggak ada yang angkat tangan, saya ubah pertanyaannya. Siapa yang targetnya sama sekali nggak berhasil? 0. Nggak ada juga. Siapa yang berhasil 50-50 lah? Nah, 50-50. Tangan di atas, 50-50. 60% berhasil. Lumayan. Nggak ada 60%? Ada dong, 60 ya, 60. 70? Nggak ada. 80? Kok Nicholas 80. Wilson 80 ya? Oke, saya pengen tahu nih. Sini Wilson. Kebetulan, ayo. Wilson. Nah, ini tadi disuruh interaktif, tanya jawab. Tanya jawabnya langsung aja ya. Nah, ini kan kayak talk show. Saya tanya, kamu show. Ya. Nah, ya. 80%. Kalau boleh tahu apa targetmu? Boleh tahu nggak? Boleh, oke, sip. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Dari mana sampai mana, berapa banyak? Semuanya 1 tahun. 1 tahun. Setiap hari kamu target baca berapa banyak? Berapa ayat? Berapa pasal? Aku ikutin plan sih. Apa? Aku ikutin plan. Oh, ikutin plan. Dan so far berarti hari ini hari ke-28. Berapa hari yang miss? Belum ada sih, tapi kayak telat banget aku baca. Belum ada yang miss sama sekali. Tapi Cuman telat banget. telat aja. Oke, tepuk tangan buat Wilson. Oke, siapa yang 28 nggak ada miss? Boleh angkat tangan. Saya kasih hadiah nih. Saya udah bawa hadiah nih. 28 belum pernah miss. Hadiahnya dari luar negeri ini. Hadiahnya adalah, ini jangan kabur dulu. Saya mau kasih hadiah. Hadiahnya ini adalah lambang kesetiaan. Yaitu 1 buah koala dari Australia. Ya. Oke, selamat. Semoga setia sampai akhir. Masih banyak. Oke, ya.
Nah, teman-teman menarik ya. Dari sekian banyak ternyata yang berhasil atau yang ngaku ya. Mungkin ini kan siapa tahu teman-teman ada yang berhasil juga nggak ngaku kan. Ya, ini yang ngaku adalah cuman satu. Berarti kalau seluruh jemaat KR misalnya 100%, berarti cuman satu, berarti tingkat keberhasilan berapa persen? 1% ya. Nah, tinggi apa rendah? Kecil ya. Oke. So today we are gonna discuss about this. Next slide. Saya bisa, maaf, nggak usah next kan. Tunggu ya, tes dulu. Ya, nggak bisa. Ya, nggak usah deh. Oh bisa? Oh oke. Bisa. Nah, teman-teman ada dua pilihan. Sukses atau gagal. Ya, tentu kita pengennya sukses ya kan. Kalau kita mau gagal kita nggak usah mikir panjang-panjang. So semua hari ini pengen sukses, pengen berhasil dalam goal yang diraih. Nah, teman-teman hari ini saya mau ajak kita membahas 4 poin sederhana. Nah, 4 langkah sederhana. Ya nggak usah pakai deh, ntar saya next aja ya, bantuin ya. Odi ya, Odi dengar saya kan? Oke, nah 4 langkah sederhana, ada 4. Jadi mulai dari akhir, ya, poin pertama. 2, kita membuat target ambisius. 3, buat rencana yang smart. 4, tulis update ke teman. 4 langkah sederhana untuk membuat target kita berhasil. Gitu ya. Nah hari ini saya cuma bahas 1 ayat. Karena saya dikasih waktu sama Jocelyn 20 menit. Ya, jadi saya nggak boleh lama-lama katanya. Oke, ya next. Kita mulai dari yang pertama. Nah, teman-teman, waktu kita mau membuat target, kita harus mulai dulu dari ujung. Ya, segala sesuatu di dunia ini prosesnya itu 2 kali. Pertama kita bayangin dulu, baru kita kerjain. Betul nggak? Ya, we start with an imagination. We start with an idea. Oh, saya pengen, kan ada lagunya ya. Yang nyanyi Odi tuh, Odi Andaresta. Bukan ya? Opi Andaresta, nggak tahu lagunya. Andai aku jadi orang kaya. Nggak tahu? Oh generasinya lain ya kayak dia. Nah itu lagu zaman saya. Dia berandai-andai dulu, saya mau jadi apa. Jadi mulai dulu dari first creation itu di kepala kita. Mental dulu ada. Di pikiran dulu, saya pengen supaya hari ini saya bisa melayani Tuhan dengan baik. Saya pengen supaya hari ini saya bisa jadi MC dengan baik. Saya pengen hari ini supaya saya bisa jadi singer yang baik. Ada di kepala dulu, dibayangkan. Ataupun sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Saya pengen menjadi seorang ibu yang baik. Saya pengen menjadi ayah yang baik. Saya pengen jadi lulusan SMP yang baik, lulusan SMA yang baik. Nah, kita selalu mulai dari ujung. Apa yang ada di pikiran kita, baru hasilnya nyata. Nah, teman-teman penting sekali untuk kita punya yang disebut dengan bayangan itu, atau yang bahasa kerennya adalah visi. 4 huruf, V-I-S-I. Next. Nah kita lihat satu contoh yang muncul dari satu buku yang bagus sekali. 7 Habits of Highly Effective Teen. Siapa yang pernah baca? Oh, pernah ya? BK pernah baca. Siapa lagi? Belum ada? Oke. Di perpustakaan KR Konik ada ya? Ada. Saya pernah taruh buku saya di sana. Kalau memang masih ada. Waktu kita dulu ada sekretariat KR, saya tinggalin buku saya mungkin ada sekitar 1000 buku. Saya punya sekitar 3000-an buku di rumah. Sebelum saya berangkat studi lanjut, saya tinggalin 1/3 di KR. Saya ingat saya bawa kardus 5 dus aqua. Kasih ke KR. Jadi kalau dibuka bukunya, halaman pertama biasanya ada cap saya. Perpustakaan pribadi William Gunawan. Amsal 31 ayat 3. Mestinya ada. Masih ada nggak buku saya? Mesti dicek nih Konik nih. Ya kalau enggak saya tarik ulang bukunya. Oke, ya ada 1000-an buku-buku, salah satunya saya ingat buku ini. Nah ini satu buku yang menurut saya bagus banget. Ya teman-teman kalau ada waktu baca. BK udah baca ya? Kapan bacanya? Baru mulai. Wah oke. Nanti kalau udah selesai cerita yang kalian ya. Apa dampaknya ya.
Teman-teman, saya ingat saya baca buku ini waktu saya sesudah remaja. Saya baca ini waktu saya pemuda, karena waktu saya remaja nggak ada. Tapi saya bilang dalam hati, waduh, coba kalau dari remaja gue udah punya nih buku. Pasti hidup saya lebih efektif daripada zaman dulu. Nah, buku ini cerita ada 7 kebiasaan. Nah, jadi cerita lengkap dari apa yang saya bahas hari ini ada di buku itu. Ya, jadi kalau nggak mau dengar khotbah saya, mau belajar lebih lanjut, baca buku ini. Buku dewasanya ada, 7 Habits for Highly Effective People. Yang ngarang adalah Stephen Covey, bapaknya dari Shane Covey. Shane Covey ini anaknya. Ya, nama-nama nih dua-duanya Stephen sama Shane sama-sama Covey, walaupun saya nggak tahu mereka suka minum kopi atau tidak. Ya, oke, lanjut teman-teman. Nah, ini buku kalau di Alkitab seperti apa? Next. Ya, teman-teman, di Alkitab penting buat kita untuk menentukan target. Karena setiap orang Kristen diberikan satu tujuan, yaitu untuk menikmati dan memuliakan Tuhan seumur hidup. Teman-teman, di dalam buku katekisasi atau buku pegangan ajaran kekristenan yang berlaku sejak zaman dahulu kala, disepakati bahwa pertanyaan pertama, what is the chief end of man? Apa tujuan utama atau tujuan akhir dari manusia? Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Maka teman-teman, sayang banget kalau dalam hidup kita sebagai orang Kristen kita melewati ini. Nah, di dalam Alkitab sendiri kita punya satu teladan yang sangat bagus, yaitu siapa? Yang dengan berani dia ngomong di dalam Alkitab, yang saya pengen adalah A, B, C, D. Ingat siapa tokohnya? Nah, saya dengar ada yang ngomong Paulus. Siapa yang ngomong tadi? Oh, Ko Chung Chung ya. Paulus. Di mana Ko Chung Chung? Ingat nggak ayatnya? Nah, kita lihat ayatnya. Next. Ya, nah, Ko Chung Chung tolong bacain. Lanjut lagi, next. Ini biar talk show. Jadi saya talk, dia show. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, thank you. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Filipi 3 ayat 10-11. Menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-teman, apa yang Paulus pengen dalam hidupnya? Paulus nggak pengen kaya. Paulus nggak pengen ngetop. Paulus nggak pengen jadi orang paling pintar. Paulus nggak pengen jadi orang paling baik di dunia. Enggak. Apa yang Paulus pengen? Teman-teman, satu kata. Kalau dalam bahasa Inggris. Next, Odi. Apa? I want to know Christ. Satu keinginan utama dari hidup Paulus adalah saya pengen mengenal Kristus. Saya pengen jadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan Ko Edi. Bukan serupa dengan Ko William. Bukan serupa dengan siapapun di dunia ini. Tapi serupa dengan Kristus. Nah, teman-teman, apa yang menjadi goal kita? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Paulus dengan sederhana dia menuliskan bahwa saya tuh dalam hidup ini saya nggak pengen apa-apa. Kalau teman-teman baca seluruh perikop ayat ini, dia bilang, aku lahir dari keturunan Yahudi. Aku suku Yahudi. Aku Ibrani asli. Membaca Alkitab aku paling hebat. Bla 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 dia tulis. Tapi dia bilang semuanya aku anggap tidak penting. Karena yang paling penting bagiku adalah mengenal Kristus. Nah, teman-teman, Paulus punya kerinduan yang begitu dalam. Inilah goal dalam hidupnya. Nah, pertanyaan saya teman-teman, what is your goal in your life? Kamu punya goal apa dalam hidupmu? Apa kamu ingin menjadi seorang ahli matematika? Ya, saya dengar di sini banyak yang jago matematik ya.
Ada minimal, ada Wilson, ada Odi, Marvel juga ya, demen Matt. Siapa lagi? Ko Edi? Carlos, ya jago Matt ya. Siapa lagi? Ini banyak nih generasi-generasi yang jago angka ya. Oke. Dulu kami di remaja juga ada generasi-generasi yang punya cita-cita. Saya pengen masuk universitas negeri, universitas luar negeri, bla bla bla. Dan sebagian besar tercapai. Nah tapi teman-teman pernah mikir nggak? Saya pengen apa sih? Saya punya cita-cita apa sih? Biasanya orang mikir cita-cita tuh waktu di hari-hari khusus. Biasanya kalau nggak di tahun baru atau di hari ulang tahun. Nah bersyukurlah Bella ya. Hari ini ulang tahun dekat tahun baru ya. Tepuk tangan dulu buat Bella. Happy birthday ya. Ulang tahun ke berapa? 16. Oh, sweet 16. Oke, tahun depan sweet 17. Bella, what is your goal in your life? Udah pernah terpikir? Oh, udah tapi lupa. Oke, ingat-ingat dulu ya. Nanti boleh jawab, saya balik lagi ke kamu. Oke, nah teman-teman, apa yang kita inginkan seringkali nggak terlalu jelas. Betul ya? Seringkali, pokoknya saya pengen kalau anak remaja nih, pokoknya kok saya nggak mau macam-macam. Saya maunya supaya saya lulus bagus, saya menyenangkan hati Tuhan. Saya pengen supaya saya, saya bisa hidup aja syukur deh ya. Kadang-kadang begitu ya. Nah tapi teman-teman, apakah salah kalau teman-teman belum punya goal waktu usia remaja? Nggak salah. Tapi kalau teman-teman punya goal waktu usia remaja, lebih baik nggak? Jauh lebih baik. Ya, semakin awal kamu punya tujuan, maka semakin mudah kamu memulai. Ya, jadi kalau kamu mulainya sekarang, nanti untuk mencapai ujungnya nanti misalnya umur 80 udah gampang. Dibandingkan dengan misalnya saya baru mulai hari ini. Umur saya udah hampir gocap, 40 lebih. Ya, udah hampir ABG. Kalau udah 40 lebih, terus target hidup saya umur berapa? Paling 80 tahun. Maka saya cuma punya waktu 40 tahun untuk ngejar. Sementara kalau teman-teman baru 16, teman-teman punya waktu 64 tahun untuk ngejar target. Untung mana? Untung teman-teman kan? Nah, maka hari ini saya ajak kita mulai dari satu poin, yaitu mulai dengan target. Seperti apa? Next, Odi. Nah, contoh, Albert Einstein. Ya, Albert Einstein siapa? Fisikawan. Apa rumusnya? Sel, ingat Sel? Nah, sama dengan MC kuadrat. Itu rumus apa sih? Rumus apa itu ya? Sama dengan MC kuadrat. Kalau ini energi. Tuh, kayak diingat ya. Rumus kekekalan energi ya. Oke. Albert Einstein itu salah satu orang yang paling pintar di dunia. Yang otaknya itu setelah dia meninggal, otaknya itu dibuka, lalu dikeluarin, diawetin, ditaruh di museum di London. Ya, katanya dia orang yang IQ-nya 170. Ya, luar biasa. Nah, Albert Einstein bilang, orang paling pintar di dunia. Dia bilang apa? Saya pengen tahu pikirannya siapa? Pikirannya Tuhan. Menarik loh. Orang paling pintar di dunia yang otaknya diawetin, pengen tahu pikirannya Tuhan. Next. Mahatma Gandhi. Siapa Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi adalah dulu presiden apa perdana menteri ya? India. Oke, dan dia punya tujuan atau punya visi dalam hidupnya membebaskan bangsa dari belenggu orang Inggris. Karena waktu itu bangsa India dijajah oleh Inggris. Yang ketiga, Bill Gates. Siapa Bill Gates? Yang pendiri Microsoft. Dia bilang, saya punya impian ada satu komputer di setiap rumah. Tercapai enggak? Tercapai. Di rumah saya komputer ada 3. Laptop ya, papanya 1, emaknya 1, anaknya 1. Tuh, ya. Semua punya. Di rumah Ko Edi juga banyak tuh komputer tuh ya. Komputernya KR, komputernya database, wah Ko Edi banyak. Di belakang aja 3 gitu ya, apa 2. Teman-teman, di gereja aja lebih dari 20. A computer in every home. Tercapai enggak?
tercapai. Steve Jobs, innovate at the intersection of the humanities and technology. Berinovasi persimpangan antara manusia dengan teknologi. Ya. Tercapai nggak tujuannya Steve Jobs? Lewat brand apa dia? Apple, ya, sehingga di mana-mana kita punya Apple. Saya punya satu Apple. Iya, ini ada satu Apple. Mohon maaf. Ya, ada Apple di tangan. Ya, jadi di mana-mana ada Apple. Ya, tanpa sadar saya mulai agak tergantung sama ini ya. Ini udah tercapai belum nih 6.000 langkah ya. Tiap hari target saya 6.000 langkah. Nah, teman-teman, Steve Jobs mengubah hidup. Sama seperti Bill Gates, Mahatma Gandhi, dan Einstein. Teman-teman gimana? Apa tujuan kamu? Nah, tapi mungkin kamu juga nanya, Koko gimana? Kayak gitu ya. Oke, saya kasih contoh saya. Next. Teman-teman, waktu saya umur 33, lanjut, Odi, saya pernah mikir, saya mau apa ya dalam hidup saya ya. Lalu akhirnya saya membuat tujuan. Next. Ya, nah ini saya. Di mana ini? Marvel masih ingat? Di mana, Vel? Di Mount Cook, di Selandia Baru ya. Sama siapa? Siapa? Sir Edmund Hillary. Teman-teman tahu siapa Sir Edmund Hillary? Enggak tahu? Gunung tertinggi di dunia apa? Mount Everest. Siapa orang pertama yang nyampe Mount Everest? Bukan saya, sebelahnya saya. Oke ya. Sir Edmund Hillary adalah orang Selandia Baru. Orang pertama di dunia yang berhasil mencapai gunung tertinggi di dunia. Yaitu Mount Everest. Teman-teman umur 20-an rasanya saya baca tentang Edmund Hillary. Terus saya punya cita-cita dalam hidup ini, saya pengen naik gunung. Dan mengalahkan banyak gunung di dunia. Sampai hari ini kayaknya mungkin baru 5 gunung yang sudah saya daki ya. Nah, teman-teman, Sir Edmund Hillary waktu dia mau mencapai puncak Himalaya, sebelumnya dia ditolong oleh satu orang pembantu, yaitu yang namanya, ini nggak dikenal, namanya adalah Tenzing Norgay. Siapa dia? Dia adalah tukang angkat barang. Dia adalah suku Sherpa dari Tibet. Kerjaannya adalah dia ngangkatin barang. Jadi kalau orang mau naik gunung, dia angkatin barangnya, terus dia bawa sampai ke atas gunung. Nah, otomatis dia udah tahu jalan-jalan ke Tibet. Beberapa orang mengatakan, jangan-jangan Sir Edmund Hillary ini, Tenzing Norgay ini udah naik dan sampai puncak Himalaya berkali-kali sebelum Edmund Hillary. Cuman dia nggak dipopulerin aja. Nah, teman-teman, ada kisah yang menarik di dalam buku yang mereka tulis. Sir Edmund Hillary bilang begini, pada waktu udah mau sampai di puncak gunung, kira-kira 100 meter sebelum puncak gunung, Tenzing Norgay yang memimpin jalan di depan, dia berhenti, lalu dia kasih saya lewat, supaya saya jadi orang pertama yang sampai ke gunung. Harusnya yang nyampe duluan siapa? Tenzing Norgay. Tapi dia kasih ke Edmund Hillary. Kenapa? Pertanyaannya. Karena ekspedisi naik gunung ini berbau politik. Karena yang memimpin ekspedisi ini adalah orang Inggris. Lalu orang Inggris itu menjadi raja atau menjadi pemimpin dari kerajaan Nepal dan segala macam. Sementara Tenzing Norgay itu dari orang Nepal. Nggak boleh kalau penjajah itu kalah sama bangsa jajahan. Sehingga akhirnya si Tenzing Norgay yang naik. Maka teman-teman, sejak saya baca buku itu, saya mulai membayangkan. Luar biasa, orang seperti Edmund Hillary itu punya cita-cita naik gunung. Tapi saya lebih bangga kalau menjadi orang seperti Tenzing Norgay. Yang bantuin orang naik gunung walaupun namanya tidak disebutkan. Maka sejak hari itu saya tulis dalam catatan saya dulu punya buku diary teman-teman. Ya, saya tulis dalam diary saya, I want to be a Tenzing Norgay to others.
Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tujuan saya. Next. Nah, saya pengen seperti Sensing Norgay, yaitu apa? Saya menjadi seorang yang menjadi Sherpa kehidupan, Sherpa of life. Bukan cuman Sherpa seperti Tenzing Norgay di puncak gunung Himalaya, tapi Sherpa kehidupan, yaitu apa? Menolong orang lain untuk mencapai mimpi mereka. Saya pengen seperti si Tenzing Norgay yang bantuin Edmund Hillary dan semua pendaki gunung lain untuk mencapai gunung atau impian mereka dengan apa? Nah, ini dengan apa? Caranya adalah dengan memperjumpakan mereka melalui apa? 3 ilmu yang saya kuasai. Melalui ilmu psikologi. Saya belajar S1 psikologi di Atmajaya. Saya belajar S2 psikologi di UI. Saya belajar S3 psikologi di Australia, Griffith University. Lalu juga teologi. Saya belajar ilmu teologi di mana di STT Cipanas. Di mana di KR pembinaan, di KR. Di mana di kelas pembinaan, lulus kelas A, B, C, D. Itu kelas pembinaan kita, itu setara dengan 2 tahun kamu belajar teologi. Betul ya Ko Edi ya? Itu materi-materinya itu sama dengan kalau kamu belajar teologi. Jadi kalau ditanya kamu lulusan teologi mana? Saya bilang teologi remaja perniagaan. Ya, teman-teman juga harus bangga. Teman-teman ikut kelas pembinaan satu-satunya di seluruh GKI yang punya kelas pembinaan. Nggak ada GKI lain. Bahkan saya pikir nggak ada gereja lain yang remajanya punya kurikulum pembinaan seperti kita. Waktu tahun saya, waktu 10 tahun lalu, sekarang saya nggak tahu. Mungkin kita ada kali ya, Ko Edi ya, tempat-tempat lain ya. Ada nggak? Nggak pernah dengar ya? Belum pernah dengar, kata Ko Edi. Nah teman-teman, ini proses pembelajaran. Maka kalau kita bicara tujuan, ada 2 yang harus ada. Yang pertama adalah, next. Yang pertama adalah karakter. Kamu mau jadi apa? Atau kamu mau jadi seperti siapa? Ya, kalau buat saya ingin menjadi seperti Sherpa. Apakah kamu ingin menjadi seperti Edmund Hillary? Apakah kamu ingin menjadi seperti siapa misalnya? Ibu Teresa. Teman-teman di dalam hidup ini kita pasti punya idol kan? Ya, jangan bilang kalau idolmu adalah Yuna gitu ya. Saya pengen kayak Yuna gitu kan. Oh, atau seperti siapa? Bayi Suzy. Yuna sama Bayi Susi cakepan mana? Ya sama lah kok ya, dua-duanya sama. Tapi saya lebih senang Yuna, lebih fresh daripada Susi ya. Itu keren banget tuh ya. Saya nonton filmnya, wih keren Yuna ya. Nah teman-teman pasti dalam hidup ini punya idol. Dulu waktu saya remaja, saya pengen jadi Cristiano Ronaldo. Ya, kamu mau jadi siapa? Pernah nggak kepikir? Ya saya kalau sama Marvel kita suka main bola, nih Ronaldo nih ya. Kalau enggak Marvel tuh jadi kiper, De Gea. Nah ya, sekarang Onana, tuh mainnya jelek ya. Oke ya, iya ketawa dia. Jangan disebut nama itu ya, ya jelek. Nah teman-teman pasti punya idola. Nah mulai dari situ ya. Atau kalau teman-teman pengen jadi seperti Paulus, saya pengen jadi seperti Tuhan Yesus. Wow itu indah banget. Ya, atau yang simple, saya nggak pengen macam-macam kok. Saya cuma pengen jadi orang baik seperti papa saya. Wah. That's beautiful, cukup. Atau saya cuma pengen jadi orang yang sabar seperti kakek saya. Saya cuma pengen jadi orang yang telaten seperti mama saya. Nah, gabungan-gabungan dari situ akan membuat kamu menjadi punya satu impian yang kamu mau capai. Nah, mulai dari situ ya. Kamu mau jadi seperti apa? Nah, coba pikir sebentar, saya kasih waktu. Nanti habis ini kita bikin sama-sama ya. Kamu mau jadi seperti apa? Dah, next. Sekarang nomor 2. Ini yang kuning. Ya. Yang kedua adalah kamu perlu memikirkan bukan cuma karakter, tapi yang kedua contribution. Kamu mau lakukan apa? Nah kalau saya mau lakukan melalui psikologi, teologi, dan perkembangan karir. Mungkin Wilson mau melalui apa? Math, right? What you doing best at? What is your yang kamu lakukan yang paling baik dibandingkan orang lain? Math. Okay. Yang lain apa? Hazel, piano, right? Ya, melalui piano mungkin. Or Bella, with your voice. I know you're a good singer. Elvis, mana tadi Elvis?
Hilang. Oh di dalam. Wah. Elvis pakai dengan musik, right? Setidaknya kita punya sesuatu yang we good at, whatever it is. Nah, start with that. Ya jadi kalau saya nggak nulis musik teman-teman. Saya nggak bisa main gitar. Saya megang gitar, gitarnya kayak kabur. Ya, saya megang band, bandnya rusak. Saya megang keyboard, keyboardnya hancur. Saya nggak bisa. Kalau Marvel suruh main piano bagus jadinya. Teneneneneneneneng begitu ya. Teng 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 teng. Itu ya, beda banget jauh. Jadi saya nggak nulis itu musik. Nah, tapi teman-teman bisa tulis di situ apa yang teman-teman bisa. Something that you good at. Yang kamu bisa. Ya, saya lupa namamu. Mesia. Mesia itu catatannya rapi. Ini boleh didoakan untuk jadi penulis KR yang akan datang Ko Edi. Ya, catatan khotbahnya rapi. Dari 2 tahun lalu saya ketemu dia. Ada ya, bukunya masih ada ya? Disimpan ya? Oke, walaupun udah kayak sayur asem tuh buku ya. Kayak udah capcay, kue tiaw segala macam itu ada di situ ya. Tapi dia mencatat dengan rapi, semuanya ada. Waktu saya cek, yang saya ngomongin sama yang dia tulis. Nah, teman-teman mulai dari something you good at. Nathan, ya Nathan ya. Nathan, Christian. Nah, Christian jago main biliar kan? Ya, Chris. Nathan apa Christian sih, saya lupa. Ya, Christian. Lupa saya. Kenneth. Oh ya, ngaco nih Kowil nih ya. Ini saya jelek ingat nama. Kenneth ya. Kenneth jago main biliar ya. Jago. Saya lupa. Philip. Philip kalau ngobrolin mobil. Ya, dari Wuling sampai ke Ferrari. Ya Philip ya. Oke. He good at that. Igo kalau diajak ngobrol. Diajak ngobrolin game pasti seru. Game favorit sekarang apa Igo? Nggak tahu, banyak ya gamenya ya. Kalau Marvel Geometry Dash. Diajakin ngomong Geometry Dash, hafal dia. Dia baru semalam bilang sama saya, sambil Geometry Dash bisa ngobrol sama teman. Sambil Geometry Dash bisa mikirin yang lain. Sambil Geometry Dash bisa bikin PR. Canggih banget ya. Ilmu macam apa itu? Itu udah Geometry Dash tingkat dewa itu ya. Oke, saya sering ngomelin dia, main game mulu. Begitu lihat main game, temen bener main game belakangnya di bawahnya ada PR sambil ya. Nah teman-teman, there's something you good at. Oke, jadi mulai dari situ. Next, kita masuk. Nah, jadi mulailah, coba teman-teman keluarin handphone. Kita coba mulai menulis ya, silakan. Ini mulai talk show-nya. Jadi saya talk, kamu yang show. Itu silakan keluarin handphone atau catatan, buku juga boleh. Coba, saya pengen jadi apa? Nah, dengan cara apa? Tulis apa aja yang kamu kepikir saat ini. Ya, saya pengen menjadi seorang ahli matematika yang baik, atau saya pengen menjadi seperti Albert Einstein, atau saya pengen menjadi seperti Ibu Teresa, saya pengen menjadi Paulus, saya pengen menjadi hamba Tuhan seperti Cilina, saya pengen menjadi hamba Tuhan seperti Bang Marto Marbun, saya pengen menjadi hamba Tuhan seperti Paras Pandiangan, saya pengen menjadi siapa? Menjadi apa? Saya pengen menjadi juara dunia balap seperti siapa Philip? Siapa? Valentino Rossi? Max Verstappen. Nah, oke. Ya, atau kamu pengen jadi, saya pengen jadi Yuna aja kok. Kalau boleh silakan, nanti kalau kurang cakep operasi plastik. Modal sendiri atau ngumpulin kolektor sama KR. Ya, tulis. Saya ingin menjadi seorang apa dengan apa. Ya, oke. Nah, boleh terus nulis ya. Saya lanjut ke poin yang nomor 2. Next, ini baru poin nomor 1. Poin nomor 2, next. Nah, teman-teman, setelah itu, mari kita mulai bikin target. Kalau kamu pengen jadi sesuatu, jangan bikin sesuatu yang ece-ece. Jangan ditulis, saya cuman pengen jadi anak yang baik. You better than that. Jangan cuman tulis, saya pengen jadi orang yang berhasil. No, more specific, more ambitious, gitu ya. Kenapa teman-teman? Ini ada satu penelitian. Nah, ada satu penelitian, ada keluarga-keluarga di Amerika dikasih proyek penghematan listrik. Kelompok A, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1
targetnya 2%. Ayo kamu turunin pemakaian listrik yang tadinya 1 bulan 100 jadi 1 bulan 98. Oke, turun 2% ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 juga sama, cukup 2. Nah kelompok 3 sama 4 targetnya lebih gede. Turunin pemakaian listrik 20%. Dari yang biasanya 100 kilowatt hours jadi 80 kilowatt hours. 3 bulan kemudian dicek. Teman-teman siapa yang berhasil? Ternyata yang berhasil adalah kelompok berapa? Kelompok yang ketiga. Kelompok yang dikasih target tinggi, tapi yang dikasih umpan balik. Jadi maksudnya begini, begitu bulan pertama, dia dari 100 kan turunnya jadi 80 ya. Terus dia bilang, kamu udah sampai 75, bagus, lanjutin. Wah dia kejar. Bulan kedua bilang, kamu turun nih, kamu cuman turunin jadi 90. Kejar lagi bulan ketiga, dia kejar. Bulan ketiga akhirnya bisa, jadi 80. Nah ini kelompok ketiga yang dikasih target tinggi dan dikasih feedback. Nah ini hasil penelitian menunjukkan. Jadi semakin tinggi target, semakin tertantang orang mau mencapai. Betul nggak? Kalau kamu mau ranking berapa? Yang penting gue lulus aja. Ya udah jadilah kamu sesuai perkataanmu itu. Lulus aja, lulusnya biasa aja. Tapi kalau saya pengen ranking, oke, rankingnya nggak harus ranking 1. Ranking 5 deh gue deh, yang lebih masuk akal misalnya. Nah itu akan lebih mudah tercapai. Next, lanjut yang ketiga teman-teman. Nah, sebelum yang ketiga, kenapa penting untuk kita punya target yang ambisius? Teman-teman di dunia ini kita bisa punya pilihan. Kamu mau jadi orang malang, kamu mau jadi aktivis, kamu mau jadi tokoh masyarakat, kamu mau jadi innovator, atau you want to be a history maker like Jesus. Kenapa ini penting? Next. Lanjut. Nah teman-teman kalau orang malang saya nggak bahas. Tapi kalau kita jadi aktivis, nih ya, kamu kan banyak yang aktivis ya. Nah aktivis itu kalau pengorbanannya waktunya sejauh tugas. Tugasnya apa? Hari ini kolekte. Keluarin duit ya sepantasnya. Perasaan menjaga perasaan, kesehatan sampai capek. Tapi kalau kamu levelnya di atas, kamu misal level pengurus misalnya ya, level penatua, kamu level pendeta, kamu udah level di sini nih. Tokoh masyarakat yang dilihat orang, bukan cuman dilihat di sini. Kamu pengurus KR, jangan pikir kamu orang-orang biasa loh. Koanius ini tokoh masyarakat. Kalau ketemu di kelurahan, ini adalah ketua remaja misalnya gitu. Ya, ketemu di perkumpulan GKI, mewakili GKI sedunia. Atau GKI sedunia, GKI se-Indonesia. Ini Koanius, Ketua Remaja GKI Perniagaan. Ko Edi, Penatua Remaja GKI Perniagaan. Saya, penulis GKI Perniagaan. Kita jadi tokoh masyarakat, sehingga waktu yang digunakan lebih banyak dari rata-rata. Uangnya juga harus berkorban, lebih banyak perasaan dan segala macam. Tapi masuk ke level yang lebih tinggi, sudah jadi inovator, mengubah sesuatu yang baru, memberikan sesuatu ide yang berbeda dengan yang orang lain. Siapa contohnya? Di gereja kita cukup banyak inovator. Contoh misalnya Pendeta Raspandiangan. Dia yang mendirikan Perwil, Persekutuan Wilayah di gereja kita. Dialah orang yang mendorong munculnya pelayanan untuk rumah panti jompo. RPUK Muara Kasih di Bilabong. Contoh lain di gereja kita juga. Ko Antonius Tanan, papanya Johan dan Yona. Kenal ya? Siapa dia? Dia adalah seorang yang memberikan ide untuk melakukan sesuatu yang namanya entrepreneurship, wirausaha. Dan itu dikenal di dunia, dikenal di seluruh Indonesia. Ko Apang, kenal? Deddy Budiman? TikToknya ada, kamu follower dia? IG-nya ada. Dia punya banyak follower. Dan dia menjadi suatu tokoh yang berinovasi, inovator, memberikan sesuatu. Nah teman-teman, level selanjutnya adalah history maker yang mengorbankan banyak hal. Nah kamu mau di level mana? Nah teman-teman saya berdoa kita levelnya makin naik. Next. Nah gimana caranya kalau gitu? Lanjut. Nah caranya adalah masuk poin yang ketiga. Kita buat rencana yang bisa diukur. Ya, bikin rencana yang smart. Yang sederhana, spesifik, measurable, attainable, relevant, time based. Spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, nyambung, dan ada jangka waktu. Kayak apa? Ini contohnya. Next.
Nanti materi nggak usah dicatat, nanti PDF-nya saya share, teman-teman bisa share ke yang lain. Lanjut. Ya. Nah, teman-teman ada 6 hal dalam hidup ini yang perlu kita atur. Nah, perhatikan ya. Di sini kita mulai, abis ini kita kerjain lagi. Teman-teman ada 6. 3 di bawah, 3 di atas. Apa bedanya? Ada yang bisa menganalisa? Apa 3 beda? 3 yang di bawah, 3 yang pertama, 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3 yang di bawah sama 4, 5, 6 yang di atas. Apa bedanya? Apaan? Satu, dua, tiga itu di dalam diri kita sendiri, 4, 5, 6 itu di luar. Oke, 1, 2, 3 itu akarnya, dasarnya. Kalau kamu menjadi orang yang berhasil, punya target dan segala macam, mulailah mengelola bukan dari luar, kelolalah dari dalam. 3 hal yang harus dikelola. 1 adalah kesehatan, nah ini mestinya ini dulu ya, tapi nggak apa-apa. Kesehatan. Kamu perlu jaga kesehatan fisik kamu sebagai Tuhan yang anugerahkan. Kedua, kamu jaga kerohanian kamu, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi langkah baca Alkitab setahun itu udah bagus banget. Nah, kamu sudah memulai dengan benar. Tambahin teman-teman, olahraga. Ya, jangan lupa, anak muda harus banyak olahraga. Yang ketiga, tambahin kemampuan kamu. Kalau tahun lalu kamu bisa main piano, tahun ini tambahin kamu bisa belajar biola. Kalau tahun lalu kamu bisa belajar program Word, tahun ini tambahin kamu bisa program Excel. Kalau tahun lalu kamu bisa misalnya kamu bisa coding beberapa games, tambahin skill yang lain. Kalau kamu tahun lalu bisa nyanyi lagu-lagu klasik, tambahin tahun ini bisa lagu yang macam-macam. Ya tambahin skill terus. Lalu nanti yang keempat, kelima dan keenam itu akan nambah. Keluarga kamu, relasi dengan keluarga akan bertambah baik, karir atau studimu makin baik, lalu pelayanan atau hubunganmu dengan teman-teman dan pelayananmu juga karya sosial kamu lebih baik. Nah sekarang boleh keluarin handphone lagi. Ya silahkan di bawah catatan yang tadi kan kamu nyatetnya di mana saya nggak tahu ya, mungkin di notes. Nah coba keluarin di bawah notes yang tadi, coba tulisin. 1 kesehatan, 2 kerohanian, 3 kompetensi pribadi, 4 keluarga, 5 karir, 6 pelayanan. Dicatat dulu. Silakan, saya kasih waktu. Nah, jadi talk show-nya begini aja ya. Karena kalau disuruh nanya, saya nggak yakin pada nanya. Nanti abis ini kalau ada pertanyaan boleh. Silakan dicatat 1 sampai 6. Udah ya? Satu sampai 6 dicatat. Udah ya Wilson ya? Udah. Nah kalau udah, sekarang coba kasih nilai. Untuk masing-masing bidang dalam hidupmu. Nilai 1 itu paling jelek. Nilai 10 paling bagus. Contoh, saya menilai kesehatan saya selama sebulan ini, rata-rata saya nilai kesehatan saya di angka 8. Saya nih ya, kenapa? Saya hampir setiap hari selama sebulan ini bisa jalan kaki lebih dari 6.000 langkah. Ya, rata-rata. Saya bisa olahraga seminggu minimal 2 kali. Saya cuman sakit sekali dalam sebulan ini. Jadi nilai saya 8. Oke. Nomor 2, saya nilai kerohanian saya 8 juga. Saya bercita-cita baca Alkitab setiap hari dan tercapai kelewatan 1 hari. Karena buru-buru terlambat. Nah, kelewatan sehari doang. Oke. Ketiga, kompetensi pribadi. Saya bercita-cita setiap minggu saya habiskan 1 buah buku. Nah bulan ini saya udah habis 2 buku. Padahal bulan ini udah 3 minggu. Berarti saya utang 1 buku, saya kasih nilai saya 7. Untuk poin nomor 3. Oke, poin nomor 4, keluarga. Relasi keluarga bulan ini baik-baik saja. Nggak ada ribut ya. Kita berantem nggak, Vel? Kayak nggak inget, nggak ada kayaknya ya. Oke, nggak berantem. Jadi saya kasih nilai 9. Baik-baik saja, aman, nggak ribut. 5, karir atau studi. Nah, saya kasih nilai bagus. Karena saya baru dipercaya saya kemarin diundang untuk interview untuk mungkin naik posisi. Saya nggak tahu, nanti doain aja. Itu beberapa hari lagi. Nah, saya kasih nilai 9. Pelayanan atau kehidupan sosial juga beberapa kali minggu ini bagus sekali.
Saya kemarin melayani di tempat lain, hari ini ada 2 pelayanan. Saya senang sekali bisa aktif dan produktif. Saya kasih nilai 9. Jadi yang paling rendah apa teman-teman? Yang paling rendah nomor 3 saya. 7 saya kasih nilai. Nah kamu nilai dengan dirimu sendiri. Mana yang paling rendah? Udah ya? Oke. Nah karena saya yang paling rendah adalah nomor 3, yaitu saya kurang baca buku, dan saya belum belajar hal baru karena banyak kerjaan, maka tekad saya untuk sebulan ke depan, saya pengen baca buku tetap sama 1 bulan 1 buku. Dan saya pengen belajar sesuatu lagi yang baru. Oke, belajar apa ya? Saya rasa saya harus mulai belajar lagi bahasa Mandarin. Ya, ada Duolingo yang sudah saya tinggalkan 3 tahun. Sama Marvel tuh biasanya tiap hari Marvel ajakin Duolingo. Marvel mah strict 3 tahun nonstop ya. Ya, pernah dia strict 3 tahun setiap hari Duolingo nggak pernah putus. Saya mah 2 bulan udah hilang. Ya, tapi saya mau coba lagi. Oke, silakan ditulis apa yang kamu mau lakukan. Nah, kalau udah teman-teman kita masuk nomor 4. Ini yang sederhana. Next, terakhir nomor 4. Ini contoh rencana jangka pendek, nggak usah dibahas. Lanjut. Nah, nomor 4. Ini saya kasih hasil penelitian lagi. Tujuan akan lebih tercapai jika 1 dituliskan, 2 di-sharingkan ke teman. Contoh ya, ini ada satu grup, ini penelitian di Amerika juga. Sekelompok anak mahasiswa, sekitar 3.000 orang, disuruh bikin goal. Lalu setelah bikin goal, dikasih berbagai variasi, dibagi 4 kelompok. Kelompok pertama, itu cuman disuruh bikin goal. Misalnya dari Hana sampai Hazel. Udah ya, kalian kelompok 1 cukup bikin goal. Udah, jangan ngapa-ngapain. Nah kelompok yang kedua, belakangnya, dari Sela sampai belakang, itu disuruh bikin goal dan tulis. Oke. Kelompok 3, dari Ko Edi sampai ke, kamu siapa anaknya Bang Ucok? Odi ya? Oh Immanuel, maaf bukan Odi. So ingat ya. Yang ketiga, bikin goal, tulis, terus bikin planning kayak tadi. Lalu ada kelompok yang keempat. Kelompok keempat tuh dari belakangnya. Set. Bikin goal, tulis, buat rencana. Lalu ada kelompok yang kelima. Ini yang di dalam studio tuh ya. Kelompok kelima adalah bikin goal, tulis, buat rencana, update. Yang berhasil yang mana? Yang berhasil yang paling akhir. Dan yang ini. Jadi kalau kamu bikin aja goal dan kamu tulis, itu udah berhasil. Tapi keberhasilannya cuman 62%. Ya kalau 62% di kampus nilai itu cuman dapat C+. Tapi kalau kamu udah dapat 76%, ini juga belum A nih, baru B+. Nah, 76 kalau kamu buat rencana aksi dan update ke teman. Nah, setelah ini udah bikin, saya pengen kamu boleh pilih, boleh pindah. Cari 1 atau 2 orang teman yang paling akrab di KR. Silakan, boleh berdiri, pindah. Oke, barangnya boleh dipilih. Silakan. Kalau bingung temannya kebanyakan, ya udah bertigaan. Ya kalau bingung nggak punya teman yang akrab, Koko Cici pengurus tolong cariin. Silakan, Ko Anius boleh dipantau. Silakan, pindah cari teman yang paling akrab. Nah, boleh berpelukan. Cari berdua atau bertiga boleh. Kalau nggak akrab-akrab banget, bareng-bareng nggak apa-apa. Silakan. Ini kayaknya udah cewek-cewek udah duduk bareng nih pada ya. Oke, udah akrab ya. Oke, berdua-dua disarankan, kalau enggak bertiga. Konik boleh berkeliling, siapa yang enggak ada teman mungkin boleh temenin Konik. Ko Edi juga boleh, silakan. Ko Anius silakan. Lihat, kalau perlu dijodohin. Kalau cewek lebih gampang, cowok biasanya temennya lebih banyak. Enggak apa-apa berdua atau bertiga. Nah kalau udah, silakan coba dibuka yang udah kamu tulis. Terus ceritain ke teman kamu apa rencananya. Oke, ceritain.
Ya, terus minta pendapat dari teman, gimana usulannya? Oke, silakan. Oke, saya kasih waktu. Satu orang, tunggu, gantian. Orang pertama, tentuin dulu orang pertama. Orang pertama yang lahir duluan. Ya, yang tuaan yang mulai ya. Yang senior harus memberi contoh. Silakan, orang pertama mulai, ceritanya 2 menit. Jangan lama-lama, 2 menit aja. Orang pertama 2 menit dari sekarang. Ceritain, saya pengen jadi apa, tujuannya apa, dan goal saya apa. Kalau belum jelas, nggak apa-apa, cerita aja. Boleh minta tolong teman-teman di studio ya? Ada Ko Elvis, ada siapa di belakang? Oke, waktunya hampir habis, 10 detik lagi. Kalau udah boleh ganti orang kedua cerita. Nah, sambil cerita, temennya boleh pilih 1 permen yang ada kata-katanya untuk kasih ke temennya. Nah, ini jadi simbol support ya. Oke, silakan pilih kata yang kamu pengen. Silakan pilih 1 permen, ada kata-katanya, cari yang paling bagus buat temennya, bukan buat kamu, buat temennya.
Ya, oke, udah ya, selesai. Nah, permennya boleh diambil, dipilih. Kasih satu kata ke temennya, bacain. Ini buat kamu ya. Ya, silakan. Oke. Ya. Oke. Ya, sambil cari permen, teman-teman saya bahas 3 tips sederhana. Ya, tips sederhana. Next. Saya kasih beberapa tips. Gimana caranya bikin tujuan yang simpel. Lanjut, teman-teman. Next. Studio man. Nggak ada orang. Lanjut. Ya. Ya, teman-teman, salah satu masalah kita adalah misalnya susah bangun pagi ya. Nah, maka teman-teman mari bikin target yang sederhana. Contoh, ya, kamu jangan bikin target yang paling tinggi. Jangan bikin target di sini yang sederhana. Planningnya jangan, kan targetnya boleh tinggi, tapi planningnya harus yang sederhana. Misalnya, saya pengen bangun pagi setiap hari lebih pagi dari semua orang selama 365 hari tanpa gagal. Itu nggak mungkin. Jangan. Bangun pagi setiap hari 60 menit sebelum berangkat di hari sekolah. Itu juga agak berat. Yang realistis aja. Bangun pagi setiap hari jam 6, setiap Senin sampai Jumat. Oke, jadi bikin goal yang realistis. Oke, visinya boleh tinggi, tapi rencananya yang realistis. Next. Nah, perlahan-lahan tingkatin. Teman-teman ada, kalau kamu 1% lebih baik setiap hari, maka 1,1 pangkat 365 itu adalah 37,78. Betul nggak Wilson? Nggak tahu, hitung sendiri. Tapi kalau kamu makin jelek 1%, 0,99 kali 365 jadinya 0,03. Kalau bedanya dikit, satu hari. Tapi kalau 1 tahun, lihat, jauh banget. Jadi bikin perubahan gak usah banyak-banyak. Mulai dengan hal yang sederhana. Gak usah bilang bangun pagi setiap hari jam 6, atau bangun pagi setiap hari jam 6.15, gak usah. Kalau memang kamu gak bisa, besok bangun pagi lebih pagi 5 menit, cukup. Ya, hari ini yang datang pada telat, banyak yang datang telat di KR. Coba bilang sama diri sendiri, minggu depan saya akan datang lebih awal 5 menit ke KR. Bisa nggak? Saya mau lihat minggu depan ya. Oke, next, terakhir. Gimana kalau gagal? Nah, kenapa tujuan itu susah? Tujuan itu susah kalau kamu nggak breakdown. Jadi kalau mau bangun pagi itu bisa dibagi teman-teman. Ya, bangun pagi itu kamu bisa ilangin yang namanya rebahan. Biasanya kan udah kering gitu ya, terus lihat jam. Masih kurang 10, tidur lagi. Terus kering bunyi yang kedua, baru yang kedua, tidur lagi. Kering yang ketiga, baru 3 kali. Begitu kering yang keempat, air di muka kamu ya, disiram sama bapak emak kamu. Udah telat. Yang kedua teman-teman, langsung mandi. Kadang-kadang lupa anduk taruh di mana. Cari dulu 2 menit cari anduk. Terus masuk ke kamar mandi, lupa anduk di mana, sabun di mana. Yang ketiga, udah mau mandi, lupa baju ada di mana. Cari dulu di jemuran. Cari dulu di kamar bapak, kamar emak, belum digosok. Siapin dulu semalam sebelumnya. Udah mau berangkat, udah mau jalan, lupa nyiapin kotak makanan, belum dicuci. Ini pengalaman sehari-hari. Ini contohnya Marvel, ini contoh ya. Nah, tapi dia udah banyak berubah. Oke, misalnya langsung ambil tas, tapi udah siapin tas dari malam. Nah ini Marvel udah bisa lakukan. Jadi tas udah disiapin dari malam, udah ditaruh tinggal diangkat. Oke, tapi tas udah inget, lupa mesti bawa topi upacara ya. Atau lupa bawa biola ya, lupa. Kadang-kadang begitu. Langsung berangkat. Nah cek sepeda berapa hari sebelumnya. Kadang-kadang mau berangkat, ini Marvel sih belum pernah kejadian ya, ban sepeda kempes. Belum pernah ya? Belum. Nah teman-teman dibagi dalam hal-hal kecil. Oke, saya berdoa supaya kita bisa berhasil. Mari kita boleh tutup KR kita hari ini. Saya pengen kasih kesempatan teman-teman saling mendoakan teman di sebelah. Tadi udah diceritain apa impiannya, apa masukannya, semoga bisa berjalan terus. Yuk kita berdoa. Saya kasih kesempatan, teman-teman boleh buka suara, berdoa untuk teman di sebelahnya.
mengucap syukur Tuhan memberikan kamu seorang teman yang istimewa dan mengucap syukur untuk tujuan dan goal yang mau dicapai. Kita berdoa supaya teman kita itu berhasil. Begitu juga teman yang di sebelahnya berdoa untuk temannya. Saya berikan waktu teman-teman saling mendoakan selama kurang lebih 2 menit. Tuhan, terima kasih Engkau mendengar doa-doa dari anak-anak-Mu yang rindu supaya sahabatnya, teman terbaiknya boleh semakin baik, boleh menjadi semakin serupa dengan Tuhan, dan boleh mencapai impian yang diinginkan dalam hidupnya. Tuhan berkati agar setiap kami sebagai teman bisa terus memberikan dukungan dan terus saling berkabar mengenai kemajuan kami. Sehingga persahabatan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita untuk sama-sama berdiri lagi. Mari bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan iman dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, melalui darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit perang yang terhormati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan sama-sama doa syafaat. Hello everyone, welcome to Komisi Remaja Perniagaan atau yang biasa dikenal dengan KR Pernias. KR Pernias merupakan sebuah komunitas khusus untuk anak-anak remaja yang mencintai Tuhan dan mencintai sesamanya. Di KR Pernias, nantinya setiap remaja akan dibimbing dan dibina untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Lewat apa aja sih dibinanya? Yang pertama lewat penyembahan, di mana penyembahan akan dilakukan melalui setiap pertemuan ibadah dan persekutuan doa. Yang kedua, kita ada pengajaran firman. Pengajaran firman ini dilakukan melalui kelas pembinaan yang interaktif dan juga KTB atau kelompok tumbuh bersama, di mana ini bisa menjadi wadah teman-teman untuk bertumbuh dan mengenal Kristus serta diri kalian lebih jauh lagi. Yang ketiga, kita ada persekutuan, di mana persekutuan ini kita sering nih ngadain kegiatan-kegiatan yang seru banget. Kita suka ngadain kegiatan-kegiatan yang kreatif, kita suka olahraga bareng, mungkin buat teman-teman yang suka futsal, basket, volley. Yang keempat ada penginjilan, di mana para remaja bukan hanya belajar tentang teori saja, namun para remaja langsung praktik bagaimana menyebarkan Injil, dengan cara apa? Dengan cara ke sekolah-sekolah untuk menjadi sahabat dan juga bersekutu, di mana mereka bisa merasakan kasih Kristus di hidup mereka. Lalu ada camp remaja yang dikhususkan untuk kelas 2 sampai 3 SMP yang setiap tahun diadakan. Di camp ini dikenalkan oleh Kristus dan juga memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus.
Tes. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Oke, mungkin video tadi buat yang baru datang, selamat datang juga di KR Pernias. Nanti untuk lebih lengkapnya bakal dijelasin mungkin di CG. Sekarang kita mau sama-sama doa syafaat, HP-nya yang masih dipegang boleh ditaruh dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak yang berada dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini yang sedang berjalan sampai pertengahan ini ya Bapak. Bapak sebentar juga kami ingin berdoa ya Tuhan. Teman-teman kita mau mendoakan yang pertama itu untuk negara kita yang mungkin politiknya sedang memanas dan juga mendekati pemilu. Berdoa untuk setiap warga Indonesia yang mengikuti pemilu juga tidak golput dan dapat memilih pilihannya dengan baik supaya pemerintahan yang dipilih juga dapat memimpin Indonesia supaya lebih maju lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Teman-teman kita juga mau berdoa untuk event kita yaitu Paskah yang mungkin 2 bulan lagi akan dilaksanakan. Berdoa untuk segala kesiapannya, untuk panitia dan proses persiapannya juga biarlah kiranya Tuhan juga yang boleh membantu mereka dalam segala persiapan supaya acaranya dapat berjalan dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Kita juga mau berdoa untuk acara camp remaja yang masih dipersiapkan saat ini. Berdoa juga untuk segala persiapan publikasi, panitia acara dan sebagainya juga segalanya juga Tuhan yang boleh membantu mereka untuk mempersiapkan acara ini supaya dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap teman kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan ya Tuhan di hari-hari ini ya Bapak. Engkau juga yang boleh membantu mereka untuk menyelesaikan segala pergumulannya juga ya Tuhan. Juga kami ingin berdoa untuk setiap tujuan dan goal yang telah kami siapkan ya Bapak. Biarlah kiranya Engkau juga yang boleh membantu kami untuk mencapai tujuan kami ya Tuhan bersama denganmu ya Bapak. Kami juga ingin berdoa dan mengucap syukur untuk setiap teman kami yang berulang tahun. Bersyukur untuk setiap tahun yang Engkau telah tambahkan ke dalam hidup mereka, untuk Engkau yang juga yang memimpin setiap langkah mereka hingga saat ini ya Bapak. Inilah pokok doa kami ya Tuhan yang jauh dari kata sempurna, Engkau juga yang boleh menyempurnakannya dan menjawabnya sesuai dengan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita mau mempersiapkan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan.
Teman-teman yang belum mendapatkan amplop persembahan boleh angkat tangannya. Supaya dibantu sama teman-teman pelayan. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau bisa melalui scan QR Code yang ada di layar. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berikan persembahan kita sambil menyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur karena air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Indah pagi berangkat, bermandi jaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hijau langitnya terang, terpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah dan firman yang telah kami dengar. Tuhan, inilah segenap persembahan kami yang sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dan dikelola dengan baik ya Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman silakan duduk. Gimana teman-teman firman hari ini? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya banyak banget yang aku dapat hari ini. Kenapa? Karena sebenarnya aku tipe orang yang bukan bukan suka bikin goals yang jelas gitu. Jadi kadang tuh bikin goals ya, kayak Kolegen tadi bilang di beberapa hal waktu-waktu tertentu aja kayak bikin goals habis itu ditulis gitu. Tapi hari ini aku belajar kalau misalnya aku pengen sesuatu dan aku bisa tetapin tujuan walaupun ya tujuannya sulit gitu. Tapi bisa kok kalau misalnya kita punya rencana yang realistis yang bisa kita lakukan secara konsisten. Terus punya rencana yang aktif juga yang bisa kita lakukan dan teman juga bisa jadi tempat di mana kita bisa sharing dan mereka juga bisa bantu ingetin atau semangatin kita gitu. Dan di setiap tujuan kita itu bisa juga bukan hanya untuk diri kita tapi bisa untuk tujuan memuliakan
Tuhan juga gitu. Jadi kita harus melibatkan Tuhan juga di dalam setiap proses yang kita lakukan untuk ke tujuan kita. Aku punya satu lagu yaitu Ku Diubahnya. Selain kita di apa yang kita lakukan, kita juga minta Tuhan untuk bisa ubah kita sehingga kita bisa punya tujuan di mana yang punya tujuan untuk memuliakan Tuhan juga. Maka dari itu aku mau ajak kita untuk bangkit berdiri sebagai tekad kita. Aku ajak kita nyanyi Ku Diubahnya. Si Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah, kasih setia dan pernyataan dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Haleluya. Bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Bersyukurlah kepada Tuhan medley satu kali lagi. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya.
duduk dan bersaat teduh. Oke. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, sekali lagi ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, udah fokus. Ya, aku bakal bacain warta lisan kita hari ini 28 Januari 2024. Next. Oke, untuk teman-teman yang baru datang, sekali lagi aku ucapin selamat datang di KR Penias. Kita juga ada Instagram kita @krpenias dan juga ada YouTube, bisa di-follow juga. Next. Oke, tema kebaktian hari ini 28 Januari yaitu talk show Set Your System Do It yang dibawakan oleh Pendeta William Gunawan. Untuk minggu depan 4 Februari 2024 tema kebaktian kita To Love the Things We Do yang bakal dibawain sama Ci Grace Victoria. Next. Oke, untuk job pelayan hari ini 28 Januari 2024 liturgos kita tadi Hana bukan Jennifer, ini belum keganti. Terus ada pendamping pembicaranya ada Jolin, BWDS-nya ada aku sendiri, PIC-nya ada PB, PJTD-nya ada Keisha dan juga tadi Devina, Asher dan kolektanya ada Rebecca, Prita, Gue Matthew, dan juga Philip. Untuk absennya ada Leonie dan MCCG-nya nanti bakal dibawain sama Grace. Next. Oke, untuk job pemusik hari ini, pianis kita ada Cheryl, gitaris kita ada Elvis, singernya tadi ada Bella dan juga Marvel. Untuk kajon ada Joshua, soundnya ada Daniel, slide-nya ada Sally, switchernya ada Odi, kamera belakangnya ada Jesslyn. Oke, untuk job pelayan 4 Februari 2024 minggu depan boleh dicatat juga teman-teman. Liturgosnya ada Anius, pendamping pembicaranya ada Juliana, BWDS-nya ada Jennifer, PIC-nya ada Vanessa, PJTD-nya nanti ada Chesya, Asher dan kolektanya ada Meisha, Grace, Wilson, dan juga Gavin. Untuk absennya ada Kevin Chris dan juga MCCG bakal dibawakan sama Bella. Next. Oke, untuk job pemusik minggu depan, pianisnya ada Mitzi, gitarisnya ada Hansel, singernya ada Joan dan Philip, kajonnya ada Carlos, soundnya ada Elvis, slide-nya ada Monique, switchernya ada Sally, kamera belakangnya ada Novelia. Boleh dicatat juga nanti teman-teman juga akan dihubungi oleh PJTD untuk pengingat untuk PD sebelum jam 8. Next. Oke, selamat hari Minggu dan selamat kembali lagi di minggu depan. Hai semuanya, aku Indi dan aku Luisa, kami dari pengurus katekisasi. Teman-teman, kita mau ngasih kabar baik nih, kelas katekisasi akan segera dibuka. Buat kalian yang rindu untuk mengaku percaya dan dibaptis, yuk ikutan kelas katekisasi tahun ini. Untuk daftar, kalian bisa langsung ke link di bawah ini atau yang ada di warta, atau kalian juga bisa langsung daftar ke TU. Periode pendaftarannya dari 28 Januari sampai 24 Februari ya. Kelas perdana akan diadakan di 25 Februari jam 1 siang di ruang Betaria. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan ya. See you! Oke, aku cepat aja. Jadi kelas katekisasi akan kembali dibuka. Kita akan mulainya pendaftarannya akan dimulai dari tanggal 28 Januari sampai 24 Februari. Nah, mungkin ada yang bingung, kelas katekisasi apa sih? Nah, kelas katekisasi itu adalah kelas yang mempersiapkan buat teman-teman untuk baptis dewasa. Jadi buat teman-teman yang belum dibaptis dan ingin dibaptis, silakan gabung ke kelas katekisasi. Dan untuk teman-teman yang belum CD itu yang dulu kecil udah dibaptis, tapi belum
CD, nanti teman-teman juga harus ikut kelas katekisasinya. Nah, tapi sebelum teman-teman mau ikut kelas katekisasi, teman-teman dimohon untuk komitmen karena kelasnya akan dimulai sampai bulan September. Jadi kurang lebih setahun. Setelah itu setahunnya ada weekend baptis, ada percakapan pembalaan, dan lain-lain baru teman-teman dibaptis. Untuk kontak person dan lain-lain akan aku share di grup. Itu aja. Happy Sunday semuanya. Ya, untuk MCCG, Grace. Boleh tepuk tangan buat Grace? Yeah. Oke,